Sahabat-sahabatku, coba kita renungkan, mengapa dalam kehidupan kita mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Ketika kita belajar, susah menyerap ilmu yang diajarkan. Kemudian sulit mendapatkan rezeki, atau susah sekali kita mendapatkan untuk kehidupan kita. Kemudian banyak masalah dengan di kantor, masalah dengan teman, masalah di lingkungan kerja kita, tetangga kita, dan banyak permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita seolah tiada akhirnya. Kemudian kita merasa sempit dalam hidup kita dan berbagai masalah kehidupan lainnya yang menghimpit perasaan dan diri kita. Mengapa ini semuanya terjadi? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah itu Maha Kaya dan rezeki Allah itu sangat melimpah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa rezeki yang melimpah itu, yang begitu banyaknya, kita merasa bahwa kita terasa susah sekali. Rezeki itu bisa kebahagiaan, bisa kesempatan, bisa pangkat dan kedudukan, dan berbagai kondisi-kondisi yang kita harapkan itu bisa termasuk ke dalam rezeki. Namun kenapa itu semuanya belum atau tidak kita dapatkan? Kita perhatikan di sini ya. Ketika rezeki itu mau diberikan kepada kita oleh Allah, ternyata ada yang menghalangi, ada perisai yang menghalangi diri kita, sehingga rezeki yang berupa mungkin kesempatan, kebahagiaan, ketenangan dalam hidup itu tidak bisa kita nikmati. Ternyata adalah karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Inilah yang namanya perisai. Ini adalah perisainya. Perisai yang menghalangi rezeki itu tidak nyampe kepada diri kita. Nah, oleh karenanya kita harus tahu apa sebenarnya perisai ini. Apa sebenarnya yang menghalangi ini? Ternyata adalah penghalangnya adalah dosa-dosa kita sendiri, pikiran-pikiran negatif kita sendiri, dan berbagai kondisi-kondisi yang kita ciptakan sendiri. Nah, maka untuk bisa mendapatkan limpahan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, kebahagiaan, kesempatan, dan berbagai kondisi-kondisi baik yang lainnya, itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa menyingkap atau menghilangkan perisai yang menghalangi diri kita ini. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perisai itu adalah ini dia. Kita masih terhalang berpikir negatif. Banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang kita ciptakan dalam diri kita. Misalnya kita merasa susah, merasa tidak berguna, payah, macet, apalagi, dan berbagai kondisi negatif lainnya yang kita ungkapkan. Maka semakin ini kita ciptakan dalam pikiran-pikiran kita, perasaan kita, maka akan semakin menebal perisainya. Nah, oleh karenanya kita bisa perhatikan di gambar ini, Dr. Masaru Emoto ini dalam buku Keajaiban Air, beliau meneliti berbagai macam jenis air
yang kemudian air itu dilabel ya, dan kemudian dibekukan airnya dan kemudian diteliti kristalnya. Ternyata ya, kristal air yang diberi label yang baik ini ya, maka akan air yang dilabel kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, maka kristalnya pun indah. Sedangkan yang satunya yang dilabel dengan kata-kata negatif ya, you make me sick ya, maka bentuk kristalnya pun mengerikan ya, tidak teratur ya. Nah, yang ini kita namakan ini energi bubur, energi berlian, dan ini kita namakan energi bubur. Jika kita ingin energi kita energi baik, energi positif ya, energi berlian, maka selalu berkata-kata, berpikir ya yang baik-baik ya. Thank you. Baik, berikutnya adalah ya, yang membuat penghalang terbesar ya, yang membuat tebalnya perisai-perisai yang menghalangi rezeki Allah kepada kita adalah kita masih cinta dengan dosa-dosa ya. Dosa kita kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman kita, guru-guru kita, ayah dan ibu kita, kakak dan adik kita, dan dosa-dosa yang kita lakukan, yang intinya adalah kita melakukan banyak kesalahan, banyak benih-benih ketidakbaikan yang kita ciptakan, maka itu akan menebalkan dan semakin mempertebal benteng atau perisai yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan kita mampu menghilangkan ini semua. Lalu apa solusi yang mesti kita lakukan agar benteng atau perisai itu hilang dalam diri kita? Maka inilah yang mesti kita lakukan, seperti yang disampaikan oleh Nuh kepada kaumnya dalam Al-Quran surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Aku berkata pada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Al-Quran surat Nuh ayat 10-12. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nuh menyampaikan kepada kaumnya agar beristighfar. Faqultu astaghfiru, beristighfar rabbakum kepada Allah. Lalu kalau sudah mereka beristighfar, apa kemudian yang akan diberikan oleh Allah? Maka ini poin-poinnya ya, poin-poinnya yang diberi warna merah. Di antaranya adalah pertama ya, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Artinya adalah keberkahan Allah turunkan dari langit ya. Jadi rezeki Allah itu melimpah berkah ya. Allah menurunkan hujan dari langit ya. Dan Dia akan memperbanyak harta. Nah, berikutnya adalah Allah perbanyak harta ya. Nih, Allah perbanyak harta. Diberikan harta kepada kita ketika kita mampu menyingkap perisai dalam diri kita atau dosa-dosa kita. Kemudian Allah akan memberikan anak-anak ya. Anak-anak boleh jadi ada di antara kita yang belum punya anak, Allah akan berikan keturunan ya. Makna lainnya adalah boleh jadi kita sudah punya perusahaan atau mungkin punya usaha, Allah akan berikan tempat-tempat usaha yang lain begitu. Artinya ada tempat-tempat yang Allah perbanyak usaha kita ya. Kemudian juga Allah mengadakan kebun-kebun ya. Subhanallah, Allah berikan kebun, bukan hanya tanahnya tapi ada kebun-kebunnya. Artinya adalah bahwa Allah berikan tempat kita untuk
melakukan usaha, Allah akan berikan tempat kita untuk mendapatkan penghasilan, ya. Bukan hanya itu saja, Allah juga selain beri kebun, Allah berikan sungai-sungai, Allah berikan pengairannya. Nah, dari ayat ini sahabat-sahabatku, bahwa Allah begitu cintanya kepada kita, sehingga ketika kita tidak mencintai dosa-dosa, ya, dalam artian kita hilangkan perisai dalam diri kita, maka rezeki yang Allah berikan kepada kita itu akan nyampe kepada diri kita. Nah, ini kemudian dalam hadisnya Rasulullah SAW juga mengungkapkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, luar biasa ya. Ketika kita beristighfar, Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan yang kita hadapi. Diberikan kelapangan ya, terhadap kesulitan-kesulitan kita. Kemudian juga Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, mudah-mudahan kita mampu menyingkap benteng atau perisai yang melindungi diri kita selama ini. Perisai atau benteng itu adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, pikiran-pikiran negatif kita. Mudah-mudahan kita mampu menyingkapnya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meluruskan niat ya. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya, padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan, selalu merasa cukup ada dalam hatinya, dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Mari kita luruskan niat kita. Kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan belaka. Karenanya jangan sampai kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Inilah yang kita dapatkan jika dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tersingkap tabir yang melingkupi diri kita berupa perisai dosa ya, berupa dosa-dosa yang kita lakukan, maka insya Allah keberkahan, kemudahan dalam kehidupan kita akan kita dapatkan insya Allah. Semoga kita istiqomah untuk senantiasa menapaki di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Guru Kreatif, mudah-mudahan ini memberikan nikmat tersendiri bagi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.